Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tiffany Putri dengan NIM 210501016. Di sini saya akan menjelaskan asesmen implementasi e-government di Polresta Tanjung Pinang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Di sini saya Aurelia Tiffany Putri berada di kelompok 4. Pertama-tama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor pemerintah. Pemanfaatan PIK oleh lembaga pemerintah atau e-government mulai bergulir di bawah payung hukum, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 yang dikeluarkan pada tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Artinya, pemerintah telah menyadari akan potensi dan peluang pendayagunaan TIK bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. E-government atau e-gov intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi, salah satunya adalah internet sebagai alat bantu, dan yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Metode analisa, kerangka kerja dan variabel e-government assessment dalam pengukuran e-gov assessment pada situs website Polresta Tanjung Pinang. Metode yang digunakan berupa studi pustaka atau studi literatur dan dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, serta menguji penilaian menggunakan kerangka kerja e-gov assessment. Assessment pada situs website Pemda adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur, wawancara, dan observasi dengan langkah kerja sebagai berikut. Satu, studi literatur untuk mencari best practice yang relevan, menganalisa panduan isi situs website Pemda yang dibuat oleh Kemenkominfo dan menganalisis salah satu situs website Pemda yang ada. Metode wawancara dengan pengelola website tersebut di pemerintahan atau pihak ketiga sebagai pelaksana e-government yang merupakan perusahaan website developer sekaligus rekanan dari beberapa situs Pemda yang ada. Yang ketiga, dengan metode observasi dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke pemerintahan daerah. Empat, menganalisis dari data dan pengamatan sehingga menjadi kerangka kerja e-government assessment situs website Pemda. Lima, menambahkan studi pustaka untuk analisis rubrik penilaian pada kerangka kerja e-government assessment. Enam, melakukan pengujian penilaian menggunakan kerangka kerja e-government assessment pada situs website Pemda terbaik tahun 2015 menurut Kapta Web Awards 2. Hasil analisa untuk identitas lembaga, pada nama lembaga tercantum dalam website diberi skor 5. Yang kedua, simbol atau logo lembaga tercantum dalam website, skornya 5. Untuk alamat kantor lembaga yang tercantum pada halaman awal website, skornya 3. Untuk mencantumkan kontak informasi lembaga, skornya 2. Untuk alamat website menggunakan domain go.id, skornya 5. Dan untuk pada konten itu terdapat profil lembaga, skornya 3, untuk mencantumkan visi misi lembaga, skornya 4, untuk mencantumkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, skornya 1, untuk mencantumkan struktur organisasi lembaga, skornya 5, mencantumkan informasi pejabat lembaga, skornya 2, untuk mencantumkan peraturan kebijakan yang dikeluarkan, skornya 1, mencantumkan data statistik yang terkait tupoksi lembaga, skornya 1, memiliki kolom berita, skornya 5, memiliki kolom artikel, skornya 5, memiliki link ke lembaga lain terkait, skornya 3, link website tercantum di website lain, skornya 1, link jumlah hostednya, skornya 3, jumlah link errornya, skornya 4, dan konten kearifan lokalnya, skornya 1. Untuk fitur, yaitu yang pertama ada fasilitas download file, diberi skor 1, memiliki fasilitas pencarian data atau searching, skornya 5, memiliki pilihan bahasa selain bahasa Indonesia, skornya 1, memiliki layanan multimedia, skornya 5, memiliki fasilitas statistik pengunjung, skornya 5, dan pada indikator partisipasi masyarakat,
memiliki menu kontak lembaga atau hubungi kami skornya 5, memiliki forum diskusi skornya 4, memiliki menu pengaduan atau pertanyaan skornya 3, memiliki fasilitas chatting skornya 3, dan pada indikator kegunaan, memiliki peta situs skornya 5, tampilan websitenya skornya 4, validasi XHTML skornya 3. Untuk indikator layanan, pertama menampilkan pengumuman atau informasi pengadaan skornya 1, memiliki layanan berbasis web skornya 4, dan pada aktivitas media sosial, yang pertama memiliki akun jejaring sosial skornya 5, pada indikator keamanan, penggunaan security pada website hashtag, itu skornya 5. Dan untuk rumus penghitungannya yaitu yang pertama untuk menghitung rata-rata tiap variabel penilaian dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah kriteria dibagi total poin dikali bobot persen. Yang kedua menghitung scoring kriteria atau indikator yaitu rata-rata sama dengan keseluruhan total semua variabel dikali dengan 20. Untuk tabel penilaian website Polresta Tanjung Pinang, yang pertama ada variabel identitas lembaga, itu total poinnya 20, rata-ratanya 0,40. Untuk variabel konten, itu totalnya 39 dan rata-ratanya 0,41. Dan pada variabel fitur, itu total poinnya 17, rata-ratanya 0,51. Pada variabel partisipasi masyarakat, total poinnya 15, rata-ratanya 0,56. Untuk kegunaan, total poinnya 12, rata-ratanya 0,60. Dan pada variabel layanan, itu total poinnya 5, rata-ratanya 0,37. Untuk aktivitas media sosial, total poinnya 5, rata-ratanya 0,50. Untuk keamanan, total poinnya 5, rata-ratanya 0,25. Jadi semuanya total rata-ratanya telah dijumlahkan 3,60 dengan menghasilkan total skor 72%. Baiklah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, website Polresta Tanjung Pinang sudah baik, namun ada beberapa variabel yang kurang lengkap, seperti pada indikator fitur dan layanan yang menurut kelompok kami perlu ditingkatkan lagi. Setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran melalui e-government assessment terhadap website Polres Tanjung Pinang yang menghasilkan skor 72%, maka dapat disimpulkan bahwa website Polres Tanjung Pinang layak dan baik menjadi fasilitas pelayanan publik. Namun masih perlu adanya peningkatan di dalam website tersebut. Untuk sarannya, dalam pelayanan online tersebut, kami kelompok 4 beranggapan bahwa Kapolresta Tanjung Pinang cukup baik dalam fasilitas dalam pembuatan surat seperti SIM, BPKB, dan lain sebagainya, serta cukup baik dalam pelayanan pengaduan ataupun laporan, bahkan dalam pemberian informasi berbentuk konten yang diunggah di media sosial, yang membuat partisipasi masyarakat semakin puas dengan layanan tersebut. Diharapkan Kapolresta Tanjung Pinang membuka layanan online kepada masyarakat tentang forum diskusi yang di mana masyarakat dapat menanyakan hal yang keliru dalam pelayanan online tersebut. Baiklah, sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.